Halo guys, welcome to Araceti Dharma Channel. Hari ini kita mau ngapain ya, Met? Iya, aku juga bingung sih sebenarnya. Kok kita yang muncul di layar ya hari ini ya? Ya biasanya itu Cimeta ini berada di tim balik layar, belakang layar. Terus tiba-tiba kita bisa ada di sini nih. Ya rasanya aneh ya. Kita mau ngapain ya? Ngapain gitu. Ya betul. Tapi sekali. berhubung hari ini special edition, jadinya kita mau bahas mengenai topik apa nih, Mat? Kita akan sedikit-sedikit bahas tentang organisasi. Lah, kok organisasi kok kita yang diundang ya? Iya. Saya juga bingung nih. Mungkin langsung aja kali ya, Met ya? Boleh banget. Mungkin langsung masuk ke pertanyaan pertama. Emang siapa sih kalian? Tuh kan langsung ditanya emang kita siapa? Siapa kita bisa-bisanya kita diundang di sini? Betul. Mungkin mana Cici duluan nih? Aku ya, oke. Halo guys, aku Meta Karuna Firdaus. Bisa dipanggil Meta, usia di bawah 25 lah ya. Terus apa lagi ya? Statusnya belum menikah sih. Belum Itu kalau Meta menikah. sendiri? Ya, kalau perkenalkan para Araceters mungkin udah gak asing lagi sih sama gua ya. Perkenalkan nama gua Meta Chris Angel. Makanya kita bisa disebut Duo Meta. karena nama kita sama. sih. Betul. Nah, terus kemudian umurnya ya sama ya, di bawah 25 tahun. Terus abis itu ya Status statusnya ya sama, belum menikah. Mungkin langsung aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Karena kan kita perkenalannya mungkin nggak akan terlalu panjang nih. Oke, pengalaman organisasi apa sih yang emang kalian punya? Dari Meta kali ya? Meta sama ya betul. Oke. Mungkin dari gue dulu ya, Ci. Tentang organisasi ya. Kalau gue itu sebenarnya mengikuti beberapa organisasi, tapi memang organisasinya organisasi keagamaan Buddha ya. Nah, tapi ada satu organisasi yang memang sudah gue geluti beberapa tahun ini, Ci, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi gue itu berkelut di Badan Eksekutif Mahasiswa selama beberapa tahun ini nih, beberapa tahun terakhir gitu. Jadi organisasi yang biasanya gue jalanin, yang gue giat banget gitu ya, itu di Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau Cici? Mungkin aku nggak jauh beda sih ya sama Meta. Kalau misalnya di organisasi juga aktifnya di kampus sih. Terus ya lingkup-lingkup kampus aja sih. Kalau sisanya ya paling ikut di organisasi-organisasi kepemudaan Buddha lah ya. Iya. Di tempatku, terus ya ikut organisasi sosial juga gitu sih. Mungkin itu sih. Kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa kampus mana tuh? Aduh, kita Nggak disponsorin ya, nih. maksudnya kita harus promosiin. Pokoknya kita tuh aktif di salah satu organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa suatu perguruan tinggi di Banten ya. Di Banten. Iya, Betul pasti sekali. pada tahu sih. Nanti kita kasih ketahui ini aja tebak-tebakan, yang berhasil kita kasih door prize kali ya. Door prize boleh banget, tapi nanti disponsori oleh Ketua Araceti ya. Iya, bener Ya, banget. Oke. Ini ketuanya udah senyum-senyum pula nih. BSI. BSI. Oke, next question. Kenapa sih kalian mau masuk BEM? Mungkin dari Cici dulu. Oke. Kenapa ya pertamanya? Nggak ada tujuan yang gimana-gimana sih awalnya. Jadi waktu itu emang apa ya, sebagai mahasiswa yang kurang aktif, terus tiba-tiba disupport sama orang yang sangat berpengaruh nih ceritanya. Terus akhirnya memberanikan diri, kata kayak lu punya potensi nih. Terus ya udah deh, akhirnya kita coba. Terus diskusi nih sama, waktu itu aku jadi wakil sih. Terus diskusi sama ketuanya, terus ternyata kita nyambung nih. Kita nyambung, terus karena udah nyambung ya udah kayak coba nih kita terjun di organisasi ini, karena itu juga sebenarnya first experience banget buat aku gitu loh. Karena sebelum-sebelumnya itu kan ikut organisasi pemuda, terus organisasi sosial juga, nggak pernah ikut yang kayak organisasi yang di lingkup kampus gitu. Karena sebelumnya pun semester sebelumnya tuh nggak pernah aktif di kampus aku mah. Terus baru di tahun-tahun sekitar 2020 itu baru bener-bener ikut gitu. Kalau Meta sendiri?
Oke, nah mungkin kalau gue sih nggak beda jauh juga ya dari Cimeta. Cuman waktu lagi zamannya Cimeta sebagai wakil waktu itu gue menjabat sebagai sekretaris. Jadi waktu itu masih maba ya Ci ya. Jadi waktu lagi maba masuk itu join ke Organisasi Cimeta. ya. Itu waktu itu jadi sekretaris. Kemudian di tahun berikutnya menjadi wakilnya dari Cimeta. Iya. Nah makanya itu kita ada sebutan duo meta itu ya. Jadi orang banyak yang manggil kita kalau ketemu kita itu dua meta gitu kan. Kok bisa ketua Ya, mewakilnya wakil namanya namanya Meta sama, gitu betul. kan. Nah kemudian di tahun berikutnya tahun 2022 tepatnya tahun lalu itu berkesempatan untuk menjadi ketua DEM. Jadi kenapa kita bisa jadi narasumber pada hari ini adalah karena kita punya background sebagai seorang ketua BEM. Pemimpinnya. Sebagai pemimpin organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa. Gitu guys. Nah terus tadi pertanyaannya sebenarnya alasannya ya. Iya, alasan alasan. kenapa masuk ya. Sebenarnya kalau alasannya itu karena dulu waktu lagi zaman sekolah gitu ya, itu kayaknya nggak ngerasa aktif deh. Kayak pulang sekolah pulang gitu kan. Terus abis itu nggak ada aktivitas apa-apa. Karena juga kalau sekolah kan dari pagi sampai sore gitu kan, pulang udah capek. Kayaknya kita mau ngapa-ngapain juga udah males banget ya. Iya bener banget sih. Nah kemudian pas perkuliahan itu rasanya beda Ci. Beda ya. Pas perkuliahan tuh kan ada jeda kosong ya. Maksudnya antara perkuliahan satu dengan mata kuliah Tapi satu. mungkin itu dengan waktu mata kuliah dua. zaman Meta kali ya. Kalau sekarang kan udah padat pol ya. Ya kalau waktu itu zamannya gua itu masih agak renggang ya. Maksudnya kayak dari mata kuliah satu ke mata kuliah dua. Jadi kayak agak ngerasa kayak ngapain ya gitu loh, bingung. Terus pulang kuliah kayak ngapain ya. Makanya ada sebutan kan kupu-kupu dan kura-kura gitu kan. Kita timnya tim kura-kura ya. Kita stay di kampus mulu ya. Jadi bosen-bosen itu sampai ruangan BEM itu mungkin apa ya? Rumah kedua sebutannya karena sering banget di situ gitu loh, ngumpul-ngumpul. Iya. Jadi alasannya adalah karena ingin mencari aktivitas sih untuk yang bisa dilakukan mengisi waktu luang gitu. Sama gali passion gak sih? Ya mungkin ya karena kita, belum nemu passion yang benar-benar klop gitu ya, loh, yang pengen kita lakukan sebenarnya gitu kan. Iya, akhirnya kita coba ya, kita coba dan akhirnya pada akhirnya berhasil. Menurutku berhasil sih. Iya. Karena di luar ekspektasi aja bisa sampai di titik itu gitu loh. Iya kan? Jadi kayak kita suka gitu ya ada di situ ya karena kita dan fun sih. Ya, karena kalau kita ikut suatu kegiatan atau dalam suatu lingkup gitu, intinya kalau lu nikmati itu ya berarti itu udah passion gitu. Tapi kalau lu nggak nikmatin udah mending gak usah deh. Karena ya di skip. Ya karena itu bakal buang-buang energi banget sih lebih tepatnya. Lebih tepatnya kayak jadi beban gak sih? Iya benar banget. Jadi beban ya. Nah mungkin itu alasan kita kenapa gabung ke Badan Eksekutif Mahasiswa. Next question. Oke, menurut kalian nih, penting gak sih pemuda ikut berorganisasi? Wah ini udah mulai pertanyaannya. Mungkin dari Cici dulu ya. Kalau menurut aku sendiri sih penting gak penting itu balik lagi ke pribadi masing-masing sih guys. Jadi kalau aku sendiri waktu itu ngerasa cukup penting karena apa ya, di kampus tuh karena aku kurang aktif, jadi butuh aja pengalaman gitu loh, daripada kayak kuliah pulang nggak dapet apa-apa gitu ya. Mungkin di akademik oke lah ya, tapi di sisi lain tuh nggak dapet apa-apa. Dan aku tuh tipe anak yang waktu itu tuh cukup nggak berani tampil di depan umum gitu. Jadi kayak waktu ketika ditawarin itu tuh sebenarnya yakin bisa nggak sih gitu. Tapi akhirnya karena banyak orang-orang yang support gitu kan, akhirnya kayak berani terus bisa ikut gitu loh. Dan ternyata ketika udah masuk kita tuh belajar banyak banget sih guys, banyak banget dari cara kita berdiskusi, terus solve problem gitu, kayak gimana cara kita ngatur waktu, terus gimana kita berdinamika, terus kayak bener-bener ngasah pola pikir banget gitu. Betul banget. Dan itu sih yang menurut aku jadi cukup penting bagi aku gitu loh. Mungkin orang-orang di luar sana punya pendapat sendiri sih, karena penting gak penting itu balik lagi ke diri sendiri. Ya. Gitu sih. Kalau lu ngerasa itu berguna dan lu fun ngejalanin itu, berarti itu penting gitu loh. Kalau misalnya lu ngerasa itu nggak berdampak apa-apa, nggak punya benefit buat lu dan lu nggak fun ngejalanin itu, mending nggak usah, cari yang lain sih saran gue gitu. Ya karena itu bukan minatnya ya, jadi kayak males gitu orang bawaannya. Nah kalau Meta sendiri gimana?
Ya kalau gue sih memang penting ya, karena bisa sampai 3 periode, ya itu berarti itu rasanya Mantep banget sih. sangat penting gitu ya. Bahkan sampai ngerasa kalau BEM itu tuh bagian dari kehidupan kemarin gitu loh. Kayak kemarin merupakan mimpi sebenarnya 3 Bener. tahun berturut-turut join di Badan Eksekutif Mahasiswa, walaupun sekarang kita berdua udah lengser ya. Kita Tapi berdua bener-bener sudah ya, ketika udah lengser itu rasanya kayak gila. kehilangan sih. Kehilangan, sedih banget Sedih anjir. banget. Bener-bener kayak nggak tahu deh, ada yang hilang aja gitu, sedih banget gitu. Iya, Padahal sebenarnya kayak bukan karena kerjaannya yang Iya, kita iniin ya sebenarnya. kita masih ketemu sama orang-orang yang Betul. sama, tapi feel-nya tuh udah beda. Betul, Karena kayak kesempatan iya. untuk berkumpul. Terus kita gitu juga kan. ngerasa kekeluargaannya tuh erat banget Iya, gitu betul kan. banget. Ini setuju banget sih. Jadi kayak organisasi itu penting banget buat lu semua yang pengen merasakan kehidupan yang lebih berwarna. Bener banget. Nah buat lo yang jomblo ikut organisasi deh menurut gue. Dapat jodoh ya? Bisa jadi sih, bisa jadi. Sampai pada guru kita pada ketawa nih. Bisa jadi Bisa banget. jadi. Karena kalau Oh dia itu berarti nasib ya. kurang ini dia, Kurang apa? gercep. Mungkin harus diajari sih, Matt. Ajarin sih. Ajarin tutor Iya, ya. tutor ya. Nanti kita Oke. bikin mungkin next session ya, kita bikin Iya. tutorial buat dapat gebetan di organisasi gitu kali Wih, ya. mantap banget ya. Nah, kita cari-cari dulu deh narasumbernya Iya, cari yang ya. cocok. Ya. Oke. Ya mungkin itu bagi kita Penting. organisasi itu penting. penting. Next. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut kalian nih, kapan waktu yang tepat untuk berorganisasi? Kapan ya ikut organisasi? Kapan ya? Kayaknya ketika siap gak sih? Iya, ketika siap. kita siap dan ada kesempatan, Benar banget. maka disitulah waktu yang tepat untuk organisasi. Iya, benar banget. Kalau misalnya kayak lu pengen tapi nggak ada kesempatan ya sama aja ya jatuhnya ya. Iya, betul. Dan ketika lu ada kesempatan, tapi lu nggak mau ya nggak bakal bisa gitu. iya, jadi harus ada kemauan dan kesempatan Iya. untuk masuk ke organisasi itu. Balik Iya. lagi sih semuanya ke minat ya. Keminat ya. Keminat Dan kemauan sih. Betul. Intinya kalau lu ngerasa kepaksa mending dari awal nggak usah. Karena itu bakal apa ya, mempengaruhi banyak hal, mempengaruhi diri lu sendiri, mempengaruhi lingkungan sekitar lu, dan berdampak buat hal-hal lain gitu loh. Mending kalau nggak minat dari awal mending nggak usah gitu. Iya, betul banget sih. Jadi beban hidup sendiri Iya, nanti. benar. Jadi Dan lu bakal nyesel nggak dapet apa-apa karena dari awal lu nggak minat buat join di situ. sebenarnya kalau contoh simpelnya ya, Ci, ini yang paling sering Mm-mm. ditemukan. Kalau misalnya ikut organisasi itu kan pasti akan sering namanya rapat gitu ya. benar. Kayak kita mau ngadain event, kita rapat itu bisa sampai berkali-kali gitu kan. Iya, benar. Kalau dia nggak ada minat, dia pasti kan kayak Kayak cuman aduh apa ya, kontribusinya nggak kelihatan dan ya, kayak cuma males diem gitu. kan, cuman datang cuman duduk diem lihat. Dan padahal dari kayak kasus itu dari situ gitu kan, kayak itu yang buat kita dapat sesuatu dari Iya. kita bertukar pikiran, kita bisa dapat apa ya, cara belajar buat problem solving, Iya, bener gitu kan. banget. Terus mengasah pikiran kita biar jadi kritis juga. Iya, kalau gitu kan. misalnya enggak, mending nggak usah sih buang-buang waktu, terus capek, terus ujung-ujungnya ngeluh. nggak dapat apa-apa lagi. makanya. Wah, itu kayaknya nggak ini banget ya, nggak worth it Ya untuk nggak worth it dilakukan. banget ya gitu sih. Ya, Mungkin next question. Oke. Lanjut. Mulai panas Apa nih. hambatan nih yang kalian hadapi sewaktu berorganisasi? Aduh, kalau kita Hambatan. bicara hambatan tuh mungkin banyak banget ya. Wah, banyak banget. Gitu. Banyak banget Oh sih. ya. Apa aja dicoba tolong Boleh sih dari Meta dulu kali ya. dijelasin. Iya, oke. Ini karena mungkin masih hangat-hangat kali ya. Yang baru kemarin dong gitu. Yang baru kemarin lengser. Ya, mungkin hambatan-hambatannya itu lebih ke eksternal sih, Ci. Ke lingkungan kita ya. Mulai dari ada beberapa orang yang memberikan kritik gitu kan. Karena kan pasti Ya, namanya organisasi ya. pasti ada tindakan-tindakan Pro yang kontra lah. kritik. Ada yang suka, ada yang enggak Betul. gitu. Nah, jadi ada beberapa pihak yang mungkin akan mengkritik gitu kan, itu hambatan yang paling sering dirasakan sih sebenarnya. Kalau ada event gitu kan, padahal kita sudah berusaha sebisa mungkin bikin eventnya tuh wow bagi kita gitu kan. Tapi mungkin bagi beberapa pihak itu kurang gitu. Akhirnya Iya. dikritik gitu kan. Tapi gue terbuka sih untuk Dan menerima. itu yang akhirnya buat kita jadi terbangun Iya, ya. terbangun untuk next event harus lebih wow lagi. Iya. Cuman memang itu salah satu hambatannya. Kemudian hambatan yang kedua itu mungkin memang dari segi finansialnya sih. Karena Iya. kita kalau pengen sesuatu yang wow banget gitu kan. Kita harus punya ya budget Iya, yang budget- nggak minim. Iya, Minimal ya
apa ya, minimal ya kita harus punya budget yang sesuai dengan apa yang kita rancang gitu. Karena Iya. kadang kalau kita udah punya gambaran sedemikian hingga terus kita nggak punya budget kan percuma ya. Kayak Iya, nanti hanya membuat ekspektasi buat orang-orang gitu dan akhirnya ya kita kena lagi gitu Iya, loh. kenanya Iya. malah ya hambatan sebagai ketua itu lebih berat lagi, Ci. Iya, bener banget. Karena apapun tindak laku yang dilakukan oleh anggota gitu kan, itu pasti akan jatuhnya ke ketuanya. Ya ketua, bener banget. Pasti ketua yang akan kayak, ini ketua gimana sih ngatur anggotanya? Karena ketua gini, menjadi gini." pioner Betul. dan dia menjadi yang paling itulah ya menonjol gitu loh, kayak yang selalu dilihat gitu. Padahal kan kayak kita kerjasama tim gitu loh. Itu Iya. butuh kontribusi semua anggota buat satu hal gitu loh, nggak Makanya cuman, dibilang jadi ketua itu, wah ketua itu sangat membuat kita menghabiskan banyak hal. Iya. Kemudian itu eksternal ya. Kalau hambatan dari diri saya, diri gua sih ya, saya lagi nih. Iya. Dari diri gua sih ya, kayak lebih ke waktu sih. waktu ya. Waktu itu jadi sangat berkurang ya untuk waktu untuk diri sendiri, untuk waktu keluarga, untuk teman-teman gitu kan. Jadi Tapi itu lebih bisa dibilang sedikit produktif nggak sih, gitu. Met? Produktif sih, memang kita akan melakukan banyak hal gitu kan. Tapi so far Meta seneng dong jalan oh itu. iya dong, kita masih seneng dong. Kelihatan dari wajahnya kan kita. Iya. Ya kita sih hambatannya jadi dari eksternal tuh kayak begitu, dari internal lebih ke merasa waktu kita habis gitu di situ gitu Ci. Kalau Cici? Kalau aku sendiri sih hambatannya apa ya? Mungkin kayak dua hal lah sih, dari diri sendiri sama di luar diri sendiri. Yang kalau dari diri sendiri itu karena pertama balik lagi kayak nggak percaya diri waktu itu ya, karena first experience, jadi kayak belum ada gambaran mengenai organisasi, terus mengemban apa ya, tanggung jawab yang begitu besar, terus kayak menjadi apa ya, menjadi gambaran ekspektasi orang yang belum tentu bisa diwujudin gitu Betul loh. sekali. Jadi lebih ke situ. Cuman so far seiring berjalannya waktu tuh udah bisa diatasi, karena bener sih kata orang-orang terdekat gitu. Lu cuman butuh buktiin gitu loh. Nggak cuman di omongan. Buktiin apa sih kontribusi yang lu bisa munculin gitu loh. Hal baru apa atau inovasi apa yang bisa lu kasih. Walaupun gitu loh. jalannya nggak mudah. Iya bener banget. Buat sampai ke situ tuh. Iya bener, balik lagi. Terus kalau hambatan dari luar ya seperti yang Meta bilang tadi, kalau misalnya kayak ya pasti di suatu organisasi itu banyak yang pro dan kontra gitu. Ada yang suka, ada yang enggak gitu loh. Tapi balik lagi, itu jadi apa ya, motivasi sih buat diri sendiri gitu. Ketika gue dapet kritik, ya udah jadiin itu buat gue bakal buktiin sih nanti, gue bakal bisa kayak apa yang lu omong. Tapi ya balik lagi, kita harus sharing, Realistis ya harus realistis dan saring banget gitu loh, masukan dan kritik orang-orang gitu loh, karena nggak semuanya tuh bisa jadi apa ya, bisa jadi sesuai ekspektasi mereka gitu. Ya, apalagi Kita pasti manusia dong. Pasti kita lebih mementingkan anggota kita nggak sih? Bener. Keselamatan Karena anggota kita. Kita tahu kapasitas kita dan kita Iya. yang tahu gimana cara kita buat kerja dan wujudin itu gitu loh. Betul. Orang-orang di sekitar cuma ngelihat hasil, bukan Betul. proses. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan untuk bisa kita mencapai sesuatu gitu ya. Jadi nggak mudah untuk semuanya. Untuk gitu. sampai di titik itu tuh nggak mudah sih. Mm-mm. Tapi so far balik Menyenangkan. lagi, kita harus berusaha dulu nih untuk menghadapi hambatan-hambatan itu, karena nggak ada suatu hal yang nggak ada jalannya sih, asal lu mau dan berusaha gitu. Banyak jalan menuju Roma. Iya bener. Yang penting itu sih, usaha. Mungkin Oke. next question ya. Ya, next Oke, question. next Ini udah mulai question. anget-anget sih sebenarnya dari tadi nih pertanyaannya. Nah, tadi kan kata kalian kan sampai ke titik itu. Nah, cara kalian mengatasi hambatan hingga sampai ke titik itu tuh bagaimana? Cara mengatasi hambatan. Wow. Gimana ya? Lebih ke challenge diri sendiri sih mungkin. Challenge diri sendiri, terus kayak ya tadi karena misalnya kayak ngerasa oh itu hambatan harusnya bisa sih dilewatin gitu. Pasti ada cara. Kita cari dulu solusinya gitu. Karena kan dalam suatu organisasi itu bukan cuma satu kepala ya. Kita punya banyak keluarga, punya banyak anggota, terus kita bisa sharing gitu loh buat mecahin masalah yang ada. Karena faktanya setelah hal-hal itu kita lewati dan buktinya bisa kan dan terselesaikan gitu loh. Karena ketika kita dapat masalah terus kita cuma ngeluh, terus kita cuma kayak
meratapi, ya nggak, masalah itu nggak kemana-mana, tetap di situ gitu loh. Nggak berkurang, Nggak ya berkurang, kan? nggak Nambah, iya. bertambah, malah pusing gitu kan jatuhnya. Kayak ya itu, kalau dari aku sendiri sih tetap dicari solusi sih, karena aku suka berdiskusi dan aku suka banget sharing. Jadi keputusan dari banyak orang, terus kayak pemikiran banyak orang itu sangat penting, dan itu nanti bakal jadi pertimbangan buat kita sebagai pemimpin untuk memutuskan. Betul Seperti itu sekali. sih. Nah, sebenarnya kalau gue ya Ci ya, itu kan banyak belajar dari waktu zamannya Cimeta. Waktu Cimeta masih jadi ketua gitu kan, dan gue posisi masih jadi wakil gitu kan. Jadi banyak belajar sih di situ. Karena kan memegang kepemimpinan itu baru pertama kali ya, melanjutkan tongkat estafetnya Cimeta gitu kan. Nah, kemarin waktu kita ngerasain hambatan itu lebih ke ini sih, kayak kita berdiskusi sama anggota kita. Iya, bener. Jadi kayak bukannya saling support ya. Iya, bukannya kita yang merasa kayak pokoknya gue harus bisa, gue harus ini, anggota gue ngikutin gue, apapun pilihan gue anggota akan ngikutin. Itu nggak bisa guys kayak begitu. Kalau gue sih ya, gue lebih kayak mikir kita diskusi coba sama anggota kita ketika ada hambatan gitu kan. Kita diskusi, nanti anggota akan memberikan masukan-masukan yang lebih kita nggak kepikiran gitu loh Ci. Kita nggak kepikiran sampai ke sana kalau itu bisa menjadi solusi gitu kan. Dan kemudian ketika berdiskusi, anggota ngasih tahu gitu kan, kayak gini aja Ci gitu kan. Akhirnya ada jalannya ada. Iya. Ya. Jadi buat sampai menyelesaikan hambatan-hambatan itu tuh lebih karena pertolongan anggota sih. Iya. Anggota banyak sekali mensupport ketua dan wakil gitu loh. Karena ketua wakil kan bukan apa-apa ya tanpa anggota ya. Tanpa anggota tuh mereka bukan apa-apa. Because kita saling support ya. Iya. Jadi dan perlu diketahui juga ya Ci ya, anggota itu bukan orang-orang yang patut kita suruh-suruh doang gitu kan, yang bisa karena kita kayak pemimpin itu leader bukan bos. Ya, gitu. Kita nggak menggaji mereka gitu kan. Kita sama-sama di sini kerja bareng-bareng buat hal yang emang kita pengen sama-sama capai gitu. Iya. Jadi lebih ke sama-sama mencari pengalaman, mencari hal hebat lainnya gitu kan. Jadi ya bergandengan tangan aja lah gitu kan. Bergandengan tangan ya. Ya, jadi cara penyelesaian hambatannya gitu sih, guys. Next question. Oke, kasih tips dong gimana menurut kalian nih dia pemuda-pemudi, kasih tips nih gimana menurut kalian pemuda-pemudi ingin mencoba terjun ke organisasi yang ingin terjun ke organisasi, tipsnya Ci. Apa ya tipsnya? Yang pertama ya tadi ada 3 hal sih. Ketika lu mau ikut organisasi, pikirin waktu, modal, dan effort gitu. Karena kalau ketiga itu udah ada, mau ikut organisasi apapun bisa gitu loh. Karena dalam hal ini kalau misalnya kayak time, karena ketika lu ikut organisasi pasti butuh waktu yang nggak sedikit gitu loh. Kayak apa ya, waktu lu bakal terkuras untuk hal-hal itu gitu loh, dan mungkin aktivitas-aktivitas lain yang pengen lu lakuin di luar organisasi bakal berkurang gitu. Terus kayak kalau misalnya modal, ya ikut organisasi jangan mikir apa yang didapat gitu loh. Tapi bener sih, bisa sih juga mikir benefit, tapi balik lagi juga kayak itu bonus aja lah ya. Benefitnya kayak apa yang bisa lu kasih buat organisasi itu, apa kontribusinya gitu. Kayak menurut aku ketika aku bisa kasih kontribusi terus kayak membuat hal baru buat organisasi, itu suatu kebanggaan, ya nggak sih? Apalagi kita jadi pionir buat terobosan baru gitu loh. Terus kalau misalnya effort ya tadi, niat. Dari awal kalau udah niat ya kayaknya udah pasti dijalanin. Tapi kalau udah dari awal nggak niat, mending nggak usah buang-buang waktu. Terus buang-buang tenaga banget sih. Karena udah waktu nggak ada, terus nggak dapet apa-apa. Mending lu ikut yang lain gitu loh. Yang memang sesuai sama dia maunya. Ya sebenarnya sama sih kalau gue sama Cimeta ya. Tipsnya itu lakukan ketika kamu bahagia di situ. Iya. Kalau kamu nggak bahagia di situ, mendingan kamu stop di situ dan kamu cari yang membuat kamu bahagia. Balik lagi ke mindset ya gitu, sorry. Kalau misalnya kalian nggak suka di situ, itu hanya akan menjadi beban. Itu akan menjadi kayak apa ya, di pundak rasanya berat gitu kan. Gitu. Tapi ketika happy, enjoy gitu, bisa gitu, karena kita nggak cuma sendirian guys. Kita punya tim, kita punya support system, dan kita bisa jalan itu ketika kita emang bersama-sama
gitu. Iya betul banget. Jadi Together. harus cari Ya. cari tempat di mana kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan kamu Bener. nemuin keluarga. Iya, bener Ya banget. betul. Contohnya di RCTI nih. Contohnya di RCTI. Ya buat teman-teman yang mau gabung, Ya kita promosi bentar. Iya. Yang mau gabung ke RCTI Dharma Channel jangan lupa untuk DM Instagram dari RCTI Dharma Channel. iya, atau bisa juga nanti komen di YouTube ya. Ya boleh. Nanti komen biar gitu. admin kita yang apa ya, yang nyatet-nyatetin gitu kan, biar bisa dan mengundang untuk masuk ke sini. iya, kembangin bakat kalian. Apa Kita yang sangat kamu suka? iya gitu. Mungkin next question ya? Ya boleh. Next question. Oke, kan tadi kan dibahas tentang waktu ya. Nah kalau menurut kalian nih gimana nih nyimbangin aktivitas kalian, organisasi, kemudian kuliah, terus kemudian kalau kerja, bagaimana? Nah itu PR ya. Ya ini masih jadi PR sebenarnya buat Nah kalau kita. Meta kemarin gimana nih? Apalagi di periode Meta itu padat banget ya aktivitasnya, kayak Iya. kuliah kerja nyata, terus kayak pengabdian, Iya. terus sekarang lagi nyusun skripsi, tapi untungnya udah selesai. Tapi kemarin-kemarin kan masih nyusun ya. Iya sih. Itu gimana Meta? Ya mungkin kita balik lagi ya. Sebenarnya kalau kita ketika senang melakukan sesuatu, itu pasti kita akan mencari waktu ya. Dan memang saya ngerasa beberapa tahun akhir-akhir ini, apalagi pas jadi ketua ya, itu waktunya sangat habis di organisasi gitu loh. Jadi kayak setiap hari ada aja. Ketika kita pulang sore tuh rasanya suatu kebahagiaan, dimana kita bisa pulang sore gitu kan, kayak akhirnya pulang sore gitu kan. Jadi waktu bermain sama teman-teman juga kayaknya berkurang. Cuman tipsnya adalah gimana kita menyeimbangkan waktu adalah kita melihat apa yang paling penting untuk kita lakukan. Skala prioritas. Ya, jadi di paling atas itu adalah yang paling harus kita lakukan. Kayak contoh nih di perkuliahan, ada tugas kuliah yang harus dikerjakan. Kemudian itu masih deadline-nya misal 1 minggu kemudian. Tapi ada sesuatu yang sangat urgent untuk dilakukan. Nah, maka gue akan memilih untuk melakukan yang paling urgent gitu loh. Nah, kemudian kalau yang urgent ini udah selesai, gue akan mengerjakan tugas-tugas kuliah gitu dah, untuk menyelesaikan kewajiban gue sebagai seorang mahasiswa gitu kan, biar ya bisa lulus lah ya kan, kita pengen cepet-cepet lulus. Seimbang gitu ya, organisasi akademik seimbang dong. Iya, gitu. jangan sampai ada yang berat sebelah, walaupun memang kebanyakan orang berpikir kalau ikut organisasi pasti nanti IPK-nya keganggu turun, gitu kan. ya, keganggu, nanti bisa nambah semester gitu kan. Tapi percayalah guys, kalau misalnya kalian emang mau terus kayak mau pinter-pinter bagi waktu, bisa Pasti bisa. seimbang gitu. Jadi gimana cara kalian mengatasi skala prioritas aja gitu. Kalian susunlah itu apa yang harus kalian lakukan sekarang. Dan itu sebenarnya yang bisa didapat di organisasi juga. Manajemen waktu. Iya, bener banget. Ya, gitu. itu banyak belajar sih dari kemarin ya tentang manajemen waktu, karena banyak yang nabrak gitu kan. Tapi untungnya ketika kita udah bisa ngomong ketika udah lengser aja ya. Ketika udah lengser baru bisa mensyukuri kayak oh iya selama 1 tahun ini bisa ya kita memanajemen waktu gitu loh. Suatu kebanggaan juga nggak sih? Ya, akhirnya bisa IPK-nya maksudnya akademik tidak menurun, tapi organisasi juga berjalan. Iya. Itu balik lagi support dari anggota sih sebenarnya. Ketika gue lagi nggak bisa nih Ci, ketika gue lagi ada suatu kendala, ada perkuliahan atau apa, nanti anggota bisa menghandle gitu. Itu yang salah satu kebanggaan gue juga sih. Itu juga kayak salah satu cara buat seorang pemimpin ngelatih anggotanya. Kepercayaan gak sih? Iya. Kita mempercayai anggota kita untuk mengemban tugas juga. Jadi bukan apa-apa harus ketua sama wakil, ketua wakil. Maunya ketua sama wakil doang nih yang bersinar gitu kan. Ya padahal mungkin ya, kayak gitu sih. Iya sih sebenarnya kayak ya itu pemimpin tuh cuman kayak apa ya, kita yang ngarahin mereka gitu loh. Karena pada dasarnya semua hal yang ada di organisasi itu kita bareng-bareng guys. Iya betul. Nah kalau Cici nih cara ngatasin itunya tadi. Kalau aku ya gimana ya cara ngatasin itu, balik lagi ke skala prioritas sih. Jadi sebenarnya dulu tuh susah banget buat ngatur waktu. Karena kan kayak nggak punya aktivitas yang sepadat itu. Terus tiba-tiba masuk organisasi langsung jedreng gitu ya. Kayak bingung. Tapi untung dibimbing ya. Waktu itu ya ada juga salah satu dosen yang bener-bener ngebimbing kayak gimana ngarahinnya, baiknya gimana, tapi tetap bisa akademik oke, terus organisasi itu juga lancar gitu. Terus itu tuh benefitnya luar biasa banget sih guys. Kayak sekarang ini kan, kayak gue udah kerja nih. Kalau misalnya gue nggak ikut organisasi mungkin, udah
udah nggak tahu sih, lebih tepatnya kayak Infoloker. ada udah nggak tahu gitu loh gimana mengatur waktu gitu-gitu. Dan manfaat dari ikut organisasi itu kerasa banget, walaupun sebenarnya so far sampai sejauh ini masih gimana ya, masih belum seimbang lah, tapi lebih better ketimbang kalau misalnya aku nggak ikut organisasi. Kalau nggak ikut organisasi kayaknya gue Udah akan mati merasa, iya, gue kayak ngerasa, aduh gue masih gimana nih, Iya, kan? kayak dunia kerja tuh nggak segampang itu bro. Oh iya, Iya. yang belum kerja bisa apa bos, gitu kan? Balik lagi niat dan kemauan sih gitu. Kalau niat pasti ngatur waktunya Iya, bisa ya. bisa. Sama itu sih, mungkin kalau misalnya kayak aku tipe yang pelupa, terus kayak suka apa ya, suka ngelewatin apa skala prioritas, mending ditulis sih. Kalau aku sih selalu bikin note gitu, Iya, kayak iya, betul. dicontoh-contohnya lah biar inget gitu loh. Lebih ke kayak ngenalin diri lu sendiri, terus Iya. gitu. Karena ketika ikut organisasi ada beberapa hal yang kita baru ketahui Iya, tentang diri kita ya. bener. Salah satunya bener sih, gue juga nyontoh Cimeta ya. Waktu Cimeta jadi ketua itu dia suka nyatet tuh apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya gue punya satu buku waktu ketika gue udah jabat jadi ketua. Gue punya satu buku di mana buku itu adalah tentang kerjaan, tentang BEM, hasil rapat, lalu apa yang harus dikerjakan. Itu bukunya masih ada di rumah. Itu nanti jadi kitab suci sih nantinya. Ya kitab ya. suci untuk BEM selanjutnya. Iya. Kalau diteruskan, aduh. Ya mungkin itu Gitu sih ya. Kita udah nggak kerasa ya. Ngobrol-ngobrolnya ternyata lama juga ya. Iya, sampai seret ya. Sampai seret. Nggak ada ini ya. Wah, nih, Tim. tim kreatifnya nah ini Iya. nih, seret nih talentnya. Kayak kita. Langsung aja nih pertanyaan terakhir nih. Oke, last question. Nah, nanti kan ditanya ini, jelasin kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa ya. Oke. Menjadikan organisasi yang diikuti sebagai rumah kedua. Setuju apa enggak? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Kita tim Setuju. Nah, kenapa? Oke, mungkin dari Cici dulu nih. Dari aku ya, setuju karena emang aku tuh seorang mahasiswa perantau dari yang jauh banget gitu, terus akhirnya datang ke kota orang sendiri gitu kan, kayak jauh dari orang tua, terus jauh dari apa ya, orang-orang terdekat gitu. Di sini bener-bener jadi kayak new apa ya? Family. Iya, enggak, maksudnya kayak kita jadi orang baru di dunia baru gitu loh, nggak kenal siapa-siapa gitu loh. Terus ketika masuk organisasi, wah, kita tuh bener-bener dapat teman baru, terus kita bisa sharing, kita nggak ngerasa sendirian gitu loh di sana. Makanya menurutku itu keluarga banget. Dan ketika kita nggak punya siapa-siapa gitu kan, misalnya kayak yang apa ya, kayak aku lah waktu itu ya yang emang basicnya sendiri gitu loh. Emang punya saudara sih, tapi emang nggak terlalu aktif. Jadi akhirnya di organisasi karena kita orangnya fun, jadi akhirnya itu dong dekat gitu loh. Jadi kayak betah aja jatuhnya. Gitu kayak, karena nggak segampang itu nemuin orang yang Pas sama kita. Ya bener banget, Ya, nggak semudah itu gitu. Kalau Meta? Ya, saya setuju ya kalau misalnya itu bisa jadi keluarga. Karena balik lagi sih, sebenarnya tadi kita balik terus ya, balik lagi ke niatnya. Kalau kita happy di sana, itu pasti kita senang melakukannya. Nah, sebetulnya saya kan tim yang senang ya, saya senang di situ dan saya membuat anggota saya juga untuk senang di situ. Makanya ketika rekrutmen itu saya akan tanya, kamu bener gak mau di sini? Kamu sibuk loh, kamu ini loh, gini. Apakah kamu masih minat untuk di sini? Iya. Gitu kan? Kalau dia jawab minat, oke, welcome to family. Iya, bener Gitu. banget. Selamat datang di keluarga, kita semua lakuin sama-sama. Jadi pas Benar. lagi di organisasi BEM, itu gue selalu menerapkan kalau kita tuh keluarga loh. Nggak boleh satupun dari kita untuk menjatuhkan keluarga Benar. kita. Kalau lu punya masalah, ya udah sini kita bareng-bareng selesaikan, selesaiin bareng-bareng, gitu loh. Ya, Dan itu salah itu- satu kebanggaan juga sih sebenarnya di mana kita bisa membentuk keluarga. Tapi itu tantangan, Ci. Iya benar, karena Itu nggak tantangan ketua semua dan orang wakil. bisa gitu, Iya, dan untuk nggak semua orang mau. Kadang kayak apalagi di kota besar ya, kayak sekarang ini kayak orang lebih punya apa ya, gaya hidup yang individual. Ya, Dan itu tantangan juga buat kita betul. membangun keluarga. Tapi ketika lu udah ada di satu komunitas yang benar-benar erat kekeluargaannya,
Jangan Udah sih. ditinggal. Jangan ditinggal. Jangan ditinggal karena itu akan bisa apa ya untuk sampai seterusnya itu bisa Iya, gitu. Karena benar. walaupun band kita udah lengser ya Ci ya, itu masih loh kita masih ada grupnya Iya, gitu benar. kan, masih kita bisa komunikasi. Dan gitu itu kan. bisa jadi koneksi. Betul sekali karena kita bisa connect sama yang ini temennya dia gitu kan. Gitu. Jadi mereka adalah keluarga saya selama 1 tahun kemarin gitu kan, dan saya nggak dan akan lupain. menjadi keluarga seterusnya. Betul, mungkin nanti kita bisa ngadain reuni-reuninya benar, reuni. gitu kan. Kita Walaupun bisa kumpul baru. memang semuanya pasti punya kehidupan masing-masing ya, tapi jangan lupa loh kalau kita pernah benar bareng-bareng. banget. Kita pernah happy bareng, kita pernah sedih bareng gitu. Betul. Kita udah melewati proses itu ya, Met. Iya betul sekali. Jadi kayak ketika sudah lengser, makanya kan gue sedih banget Iya, tuh. sedih banget ya. Pas sudah lengser rasanya kayak aduh kita kehilangan keluarga kita gitu kan. Tak bukan kehilangan sih, tapi lebih ke Kayak kita kehilangan momen-momennya. momen untuk bareng-bareng. Mungkin kita bisa kumpul, tapi momen yang saat itu ada nggak bisa, belum tentu bisa diulang. Iya betul sekali. Jadi bagi kita ikut organisasi itu memang rasanya keluarga banget Iya, ya. benar. Kalau kita contoh terdekat yang sekarang itu RCTI deh. RCTI Dharma Channel itu dari dulu udah 1 tahun ini memang menjadi keluarga kita ya. Jadi tempat di mana kita bisa mengeluarkan apa ya kesukaan kita nih. Ya, kita benar. suka akan Explore, ini. lebih Ya. nge-explore diri sendiri Ya, gitu. Betul sekali. Terus juga kayak saling support sih. Mungkin kalau kita nggak saling support udah dari lama kali Bubar udah udah gitu. bubar. Iya. Ya mungkin itu aja sih ya tentang Iya. yang kita akan bahas tentang organisasi gitu ya Ci ya. Karena nggak kerasa nih, udah nggak tahu nih udah berapa lama nih kita. Karena kalau contoh-contoh. bahas kayak gini Udah 40 menit Ci ternyata. gila. Wow, Emang mantep ya kalau banget. masih bahas kayak gini nih apa ya, pengalaman itu benar-benar jadi suatu kenangan ya, Mbak. Iya karena Dan kita akan panjang. Iya sebenarnya kalau mau dikulik lagi bisa ya Banyak guys banget tentang sih. organisasi ini, apalagi Iya. tentang kita sebagai seorang pemimpin yang perempuan gitu kan. Iya. Aduh, Tantangannya lebih banyak lagi daripada yang lebih ke biasa. tantangan sosial nggak sih, Matt? Di mana kita dipandang sebelah mata. Tapi nggak sih, nggak semua orang nggak gitu. Nggak semua. Cuman memang Ada oknum lah ya. Iya. Oknum. kita belajar dari situ di mana perempuan bisa menjadi seorang pemimpin. Bener banget. Oke. Ya, Mungkin itu aja untuk sesi kali ini, sesi special edition. Mungkin di next episode bakal ketemu lagi sama kita. ya. Eh, Tapi bukan sebagai narasumbernya ya. iya, bener banget. Oke. Oke. See you. See you. Bye-bye semuanya. Dan juga jangan lupa ya untuk like, Komen. dan subscribe YouTube dari RCTI Dharma Channel. Tadi lupa. Apa? Jangan lupa bunyi loncengnya. Bener banget. Dan support terus kita agar dapat memberikan video-video yang menarik buat kalian semua. Bye-bye.